Karena apabila proses perdatanya berjalan, kemudian ada memang sangkut paut atau kaitan memang yang dianggap penting, hakim pidana itu bisa menunda. Kalau ada putusan yang menyatakan bahwa itu adalah honor, kalau memang ke depan penyidik juga tidak melakukan hal-hal yang kami maksudkan tersebut, kita akan melakukan upaya-upaya hukum lain. Tiba juga akhirnya hari yang sudah dinanti-nantikan selebritis Nikita Mirzani sejak lama. Ya, tepat pada hari ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sidang perdana gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita terhadap para seteru yakni Reza Gladys dan Ataubah Mufid. Hal ini tentunya tidak hanya dinantikan oleh Nikita seorang, tetapi juga masyarakat luas. Bagaimana tidak, banyak yang menduga bila manuver ini sengaja diambil oleh Nikita sebagai bentuk keseriusannya. Terlebih tertera jelas bahwa Nikita Mirzani menggugat uang sebesar 100 miliar rupiah terhadap Reza Gladys dan Ataubah Mufid. Lantas hasil seperti apakah yang berpotensi terjadi dalam sidang? Serta mungkinkah pula proses sidang perdata berpengaruh terhadap perkara pidana di Polda Metro Jaya? Di pasal 81 KUHP itu memang menjelaskan bahwasanya apabila berbarengan perkara pidana dan perdata memang didahulukan secara umum itu pidana. Tapi kalau misalnya di dalam untuk pengambilan putusan pidana itu penting untuk di perkara perdatanya ini mengenai keabsahan dan memang dibutuhkan untuk pertimbangan di perkara pidananya, hakim pidana bisa menunda. Makanya saya bilang sifatnya itu adalah fakultatif, melihat dari apakah memang dibutuhkan atau tidak. Karena apabila proses perdatanya berjalan, kemudian ada memang sangkut paut atau kaitan memang yang dianggap penting, hakim pidana itu bisa menunda perkara pidananya kalau misalnya sudah masuk di ranah sidang pidana. Kalau misalnya dalam proses perdatanya itu tidak mengganggu dalam sidang pidananya, boleh tidak ditunda. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. kalau ada putusan yang menyatakan bahwa itu adalah honor yang separuh honor atau berapapun honornya yang dibayar, ada putusan pengadilan umpamanya, itu bisa menjadi dasar untuk menghentikan itu. Tapi selama kepolisian tidak mendapatkan bukti bahwa itu adalah peristiwa perdata, saya kira dengan polisi menahan itu dia ya jalan terus gitu. Perkaranya jalan terus. Dia dianggap sebagai penggelapan karena polisi tidak melihat ada perjanjian tertulis atau ada perjanjian perdata. Yang ada adalah transfer yang Nikita Mirzani ini menggunakan uang orang lain umpamanya. Seperti itu yang ada di konstruksi kepolisian, sehingga dia memprosesnya sebagai pemerasan atau penggelapan. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar penahanannya. Gugatan perdata Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita memang tidak lepas dari proses hukum yang kini berjalan di Polda Metro Jaya dan membuatnya meringkuk di penjara. Mengingat gugatan perdata ini sengaja dilayangkan guna membuktikan apakah kasus itu benar perkara pidana atau perkara perdata yang dipaksakan. Setidaknya itulah yang dituturkan oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita.
Ditambah lagi, Fahmi sempat menegaskan bila terdapat surat perjanjian antara sang klien dengan pihak Reza Gledys selaku pelapor. Lantas seperti apakah pakar hukum pidana menanggapi perkara itu? Biasanya perjanjian kerjasama itu dituangkan dalam bentuk tertulis, gitu ya. Nah, karena itu untuk menghindari perkara ini bergeser jadi pidana, gitu sebenarnya. Kalau wan prestasi itu bisa bergeser menjadi penggelapan kalau tidak tertulis. Nah, terbukti kan sekarang ini mungkin betul aslinya itu perjanjian, gitu ya, cuma secara lisan, gitu ya. Tetapi kemudian tidak dituangkan secara tertulis, terjadi wan prestasi. Nah, dianggapnya jadi penggelapan gitu. Ya karena tidak ada bentuk tertulisnya. Meskipun secara lisan mereka bikin perjanjian, tetapi sulit dibuktikan bahwa itu perjanjian. Bisa juga berubah, umpamanya bisa jadi pinjam meminjam atau yang satu pakai barang yang satu tanpa perjanjian tertulis, yaitu ujungnya bisa penggelapan kalau tidak tertulis itu. Tapi ketika dicoba digeser ke perdata dengan menggugat wan prestasi, menurut saya boleh saja gitu. Cuma nanti di peradilan perdata itu mungkin agak kesulitan membuktikan ada nggak perjanjiannya gitu, ya kan? Perjanjian itu selalu kalau seharusnya dibuat di depan pejabat umum, dalam hari ini adalah notaris, yaitu baru otentik. Atau kalau perjanjian dibuat di bawah tangan, minimal ada 2 orang saksi. Ya, jadi begini. Untuk sekarang kita tetap kekeh kepada upaya hukum atau laporan yang dibuat oleh klien kita. Ya, kita konsentrasi di situ dulu. Kenapa? Karena kami melihat ini kan strategi modus yang menurut kami yang tidak baik sebenarnya ya. Artinya mencoba untuk menghentikan proses penyidikan gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dari 1320 KU Perdata, kemudian 1234 KU Perdata dan 1238 KU Perdata, tahapan dalam perjanjian salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian secara sukarela. Nah, di sini klien kami itu kan tidak pernah melakukan perjanjian secara sukarela. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Beriringan dengan perkara gugatan perdata wan prestasi yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita harus pula menelan pil pahit kenyataan, di mana nasib hukumnya dalam kasus laporan Reza Gledys yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Seperti diketahui, sudah dari bulan Maret Nikita Mirzani menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Namun, hingga sampai saat ini, P21 tanda rampungnya berkas perkara belum juga tiba di depan mata. Hal itulah yang melahirkan spekulasi tentang kurangnya bukti dari pihak pelapor. Sontak saja spekulasi itu dibantah oleh Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gledys. Pasalnya, Julianus menduga jika kunci tercapainya P21 hanya satu, yakni pemanggilan terhadap saksi S dan saksi O. Saat ini penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya masih menunggu informasi atau kabar dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang saat ini sedang melakukan penelitian berkas. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kelihatan penyidik itu kesulitan untuk membuktikan laporan dari Dr. Reza Gledys untuk posisi case-nya, kenapa masih ditahan. Kalau memang mudah atau memang sudah lengkap berkasnya, seharusnya sudah P21. Sebenarnya kalau menurut tanggapan kami bahwa penyidik sampai dengan detik ini ya kami berbicara, menurut kami belum memenuhi secara utuh petunjuk jaksa penuntut umum. Misalnya tentang memanggil saksi O untuk menerangkan dalam berita acara pemeriksaan tambahan terkait peristiwa tanggal 27 Oktober 2024. Kemudian memanggil saksi S untuk menceritakan dalam BAP tambahan terkait peristiwa 27 November 2024.
kalau ini sudah dilaksanakan penyidik memanggil saksi O dan saksi S untuk menceritakan peristiwa 27 Oktober dan 27 November 2024, maka saya yakin ini akan P21. Kalau memang pihak pelapor, terutama pengacara, bilang terkendala karena ada yang dipanggil saksi yang bernama inisialnya O dan S, itu kan bukan domainnya sebenarnya, betul enggak? Karena saya yakin setiap warga negara apabila dimintakan keterangan dan dibutuhkan panggilan oleh pihak kepolisian dalam panggilan sebagai saksi, itu wajib menghadiri. Setahu saya. Jadi tidak mungkin kesulitan ini dikembalikan lagi, disalahkan lagi karena adanya saksi O dan saksi S itu tidak mau datang seolah pihak kooperatif. Saya rasa itu tidak hal yang bijak pengacara sih ngomong kayak begitu. Tegas, Julianus Paulus Sembiring meminta pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi S dan saksi O yang diduga merupakan sosok Doktif dan Dr. Oki Pratama. Aksi itu pun tentunya tanpa alasan kuat, mengingat dalam beberapa BAP tambahan yang baru-baru ini mereka berikan, pertanyaan seputar kedua sosok itu terus-menerus dituturkan oleh para penyidik. Hal itu pula yang kini mendorong Julianus dan tim untuk kembali keras mencecar pihak penyidik. Bahkan, ia sudah berkirim surat kepada petinggi Polda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara khusus. Tak tanggung-tanggung, Julianus pun menegaskan dirinya siap membawa kasus ini ke tangan Irwasum, bila mana kasus ini akan terus bergulir seperti biasa. Kami berharap ya, Bapak Direktur Cyber Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu, ya, dalam hal ini agar lebih serius untuk melakukan pembunuhan terhadap petunjuk jaksa yang kami duga itu adalah salah satunya memanggil saksi O dan saksi S terhadap peristiwa 27 Oktober dan 7 November. Nah, yang kedua terhadap surat yang sudah kami sampaikan ya, kepada Bapak Kapolri, Irwasum dan Karwasidik, kami meminta agar surat kami tersebut tentang permohonan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus agar dapat dikabulkan dengan segera mungkin, agar nanti di situ kami akan sampaikan beberapa hal tentang soal adanya dugaan obstruction of justice. Harapan kita jangan nanti ada hal-hal yang mencoba ya campur tangan ya, abuse of power tadi merusak citra Polri ya. Nah, karena kita melihat proses hukum ini, ayolah kita lihat dari hukum acara. Nah, jadi hukum acara itu adalah satu konsep due process of law. Lakukan saja itu. Jangan nanti proses hukum acara ini rusak ya akibat adanya abuse of power dari pihak-pihak tertentu sehingga citra Polri semakin jelek di mata masyarakat. Tapi perlu di sini juga kami tegaskan dan kami juga perlu peringatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya agar janganlah bermain-main dengan perkara ini. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena berdasarkan BAP tambahan yang kami lakukan, semua keterangan itu mengarah ke saksi S dan saksi O. Nah, tapi sampai dengan detik ini penyidik Polda Metro Jaya belum ada memanggil ataupun melakukan BAP tambahan terhadap saksi O atau saksi S. Nah, jangan nanti kami ini menganggap sebuah menghambat atau menghalang-halangi proses penyidikan terhadap perkara yang kami laporkan. Kami juga mempunyai upaya hukum lain. Jika memang nanti penyidik kami anggap terbukti menghalang-halangi proses penyidikan ini, ya kami pun akan membuat pengaduan ataupun perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR RI. Nah, bahkan kami juga akan mempunyai upaya hukum akan melaporkan penyidik tersebut ke Propam jika memang terbukti bahwa penyidik ini menghalang-halangi perkara tersebut. Kalau memang ke depan penyidik juga tidak melakukan hal-hal yang kami maksudkan tersebut, kita akan melakukan upaya-upaya hukum lain. Misalnya kita sudah membuat permohonan gelar perkara khusus. Kemudian ini akan menjadi fakta-fakta persidangan. Nanti akan kita buka di situ. Ya silakan, itu hak. Sengkarut konflik panas yang melibatkan Nikita Mirzani memang bergulir semakin rumit. Selain soal P21-nya yang tak kunjung tiba,
Kini ada pula upaya perlawanan dari Nikita dengan bentuk gugatan perdatawan prestasi. Sebuah upaya yang dilakukan Nikita untuk membersihkan nama baiknya. Akan tetapi, advokat Firman Chandra sempat pula memberikan pendapat bahwa upaya yang sepatutnya diambil Nikita adalah pra-peradilan. Mengingat, bila langkah ini diambil, status tersangka yang melekat di nama Nikita bisa lepas untuk sementara. Namun hingga saat ini, langkah itu belum juga diambil. Mungkinkah hal ini didasarkan adanya keraguan? Atau sebaliknya, Nikita dan pihak kuasa hukum memiliki strategi lain? Sebenarnya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau dispute hukum ini, yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya, coba pra-peradilan. Hanya itu sebenarnya. Coba lakukan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Karena di selatan berarti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Goalnya apa pra-peradilan itu? Untuk menghilangkan, untuk menghapuskan status tersangkanya. Daripada menunggu masa penahanan. Karena apa? Penyidik itu tidak mungkin mau membebaskan seseorang kalau alat buktinya lengkap atau menjelang lengkap. Tidak mungkin gitu, kecuali dibantah di pra-peradilan dan atau kecuali LP tersebut dihapus atau dicabut. Pilihannya dua, pra-peradilan atau LP tersebut dicabut oleh pelapor. Jadi daripada menunggu perpanjangan lagi yang secara analisis bahwa alat buktinya mungkin kurang lengkap sedikit gitu. Kenapa tidak menjadi striker? Kenapa tidak melakukan upaya hukum yang disebut permohonan pra-peradilan? Untuk apa? Menghilangkan, menghapus status tersangkanya. Ya itu kan strategi saya. Anda kan nggak boleh tahu apa yang harus saya lakukan. Itu sih sebenarnya kalau menurut kami, dibanding kalau mengambil celah hukum gitu loh. Nunggu perpanjangan berakhir. Jadilah striker, jangan pasif. Itu yang harus dilakukan semestinya. Kalaupun misal pra-peradilan belum berhasil, at least puas gitu loh bahwa upaya yang dilakukan sudah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.